ditolong, biasanya apa yang kita lakukan? Apa? Berterima kasih. Selain berterima kasih apa? Kalau kita ditolong oleh orang lain, selain berterima kasih, respon kita apa? Apa? Responnya apa? Kasih. Apa? Responnya apa? Selain berterima kasih, apa respon kita? Sama-sama bersyukur. Bapak Ibu guru, kalau dibantu biasanya apa responnya? Bahagia, minta lagi, ya. Bisa terjadi seperti itu. Rupanya secara manusiawi kita itu kalau dibantu, ditolong, itu setidaknya kita mengucapkan terima kasih. Secara spiritual kita biasanya juga mendoakan semoga orang yang membantu kita itu berlimpah rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka ketika kita dibantu, ditolong, itu kita tidak mungkin tidak cerita kepada yang lain. Misalnya ada yang dibantu diberikan makanan, pasti akan cerita, saya dapat makanan dari si A, si B, dia baik sekali mentraktir saya. Pasti cerita, setidaknya entah dengan orang tua, dengan saudara gitu ya. Dan kebaikan itu biasanya diwartakan, kebaikan dalam arti positif ya. Kalau ujian itu ngasih jawaban soal, itu kita patut berterima kasih enggak? Iya. Kalau iya nanti berarti gurunya yang harus diajari. Kita selalu dalam konteks sesuatu yang positif, kita berterima kasih itu dan kita wartakan. Nah, apa yang kita wartakan adalah hal yang kurang lebih sama, sukacita. Dan ketika sukacita itu kita bagikan, itu biasanya nular ke yang lain. Maka kalau teman-teman semuanya ini, kalau dalam sukacita, kalau bahagia, tertawa lepas, pasti nular ke temannya. Gak mungkin juga tidak ya, pasti orang ketawa itu nular. Orang bahagia itu juga bisa bahasa lainnya kesetrum gitu ya. Dan kita bisa merasakan sukacita yang kurang lebih sama. Sesuatu hal yang positif itu akan berakibat juga kepada yang lainnya. Hari ini kita diingatkan bagaimana Yesus justru melihat dari sisi yang lain. Mengapa Yesus itu justru melarang orang-orang yang sudah disembuhkan untuk mewartakan kabar sukacita itu? Mereka sudah disembuhkan, normalnya kalau manusia akan membagikan sukacita itu kepada orang lain, tetapi Yesus melarangnya dengan kata-kata, jagalah jangan seorang pun mengetahui hal ini. Kiranya kita bisa melihat bahwa rupanya dua orang buta yang mengikuti Yesus dan minta disembuhkan ini adalah orang-orang yang spesial. Karena apa? Pertama, dia mendasarkan bahwa sikap percayanya sepenuhnya bahwa Yesus itu mampu untuk menyembuhkannya. Orang spesial yang kedua adalah bagaimana mereka ini rupanya bukan orang-orang yang bisa dikatakan sembarangan ini dalam latar belakangnya, tetapi mereka punya gambaran bahwa
Mereka ini adalah orang-orang yang menjunjung tinggi atau memperdalam imannya akan Yesus itu. Tetapi Yesus justru memperingatkan agar mereka tidak memberitahukan apa yang telah terjadi. Alasannya adalah belum waktunya. Yang pertama. Yang kedua, untuk mewartakan ini, efeknya adalah semakin banyak orang yang akan datang kepada Yesus. Dan ketika belum waktunya, sedangkan itu sudah berlaku, sudah banyak orang datang kepada Yesus, maka fokusnya akan bisa beralih. Maka baik kalau kita melihat selain mendasarkan iman kepercayaan kita kepada Yesus, datang kepada Yesus, di sisi lain kita harus juga mampu menempatkan kapan waktu yang tepat untuk kita datang kepada Yesus. Yang pertama adalah tentu pertama-tama kita datang itu di saat ketika kita entah itu membutuhkan dalam rangka bahagia, dalam rangka memang membutuhkan bantuan Allah Bapa. Di sisi lain juga kita perlu melihat ada yang namanya doa saja itu tidak cukup, perlu disertai dengan usaha. Maka untuk teman-teman semuanya, khususnya SMP Antonius, bahwa kita ini perlu mengembangkan dari segi kepercayaan. Yang kedua, dibarengi dengan usaha kita sebagai manusia. Maka yang terjadi adalah kalau ingin mendapatkan nilai yang baik, perlu juga yang namanya usaha. Gak hanya cukup berdoa saja gitu ya, nanti akan datang tiba-tiba. Tidak, tapi juga perlu ada usaha dari kita. Kalian ingin menggapai cita-cita apapun, itu juga disertai usaha. Maka ada yang namanya dibarengi dengan usaha kita sebagai manusia. Dan yang kedua adalah Tuhan yang juga memberikan anugerah berkat kepada kita. Semoga kita juga mampu untuk mengembangkan rasa kepercayaan kita dan juga mengembangkan usaha kita sebagai orang-orang beriman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus